Yo, Yo. Aduh, gimana nih? berat nih. Chelsea dulu lah. Chelsea dulu, Newcastle. Yang lagi aman lah ya. Kemarin belum pernah main ya? Belum pernah menang ya semenjak Raja Minyak. Iya, Newcastle-nya. Iya. Iya. Kayaknya ini pertama kali nih sih. Enggak lah, kayaknya Saint Maximin tuh. di kandangnya Chelsea kok. Iya. Tapi feeling gua Newcastle nih. Iya, Masa? masih gue lihat sih. Oh, di kandangnya Newcastle. Mungkin ini lah ya. Udah mau bulan baru, Mas Tar. Iya, kemarin kan pelatihnya juga udah dipecat tuh. Oh iya. Jadi ya mau bilang juga Newcastle itu belum baik-baik aja sih dari sisi manajerial juga sama pemain juga kan. Ya buktinya kok sekarang peringkat 19. Nah, Iya sih. ya makanya gue pernah bilang kan, maksudnya efek itu ya belum sekarang, efek si Raja Minyak itu Setelah ya, baru musim nanti. baru musim Minimal. atau ya karena dengan kualitas pemain mereka sekarang ya Masih apa adanya. ya Nah itu Iya. sih kalau dari Chelsea gue no comment sih, itu udah super power lah gue bilang. Itu udah kayak masa jaya-jayanya City, apapun pemainnya ya jalan gitu. jalan. Gue sih ya karena sistemnya ada gitu kan. Untuk Kemarin Barkley main tuh udah lama nggak iya main udah juga lama kan. ya, udah lama. Terus siapa? Ziyech main langsung tuh nih, langsung Makanya kayak ibaratnya di ruang ganti mereka pun kayaknya sehat gitu. Jadi kayak ya karena sehat, bersaing positif, ya once dia udah main dia all out gitu, dan nggak peduli ego lagi, nggak ada ego harus gimana gitu. ya, kemarin kan kita pertandingan cup tuh. Nah ternyata banyak juga yang cedera, si Oh ya, Christensen, terus baru cedera malahan kayaknya pas latihan atau gimana gitu. Christensen nggak fit, siapa lagi? Ruben Loftus-Cheek yang lagi on fire. Iya, lagi on fire ya. Tapi udah rotasi kan, makanya kepake nih si Saul. Oh ya, Langsung ini katanya performa terbaiknya gitu. ya. Cuma kemarin memang awal dia pertama Iya, datang kan hancur kan. masih hancur sama kayak Thiago Silva. Pas Iya. awal-awal itu kan blunder 2 kali tuh. Gue ingat banget tuh. Iya, banyak meme udah tua, sekarang udah kokoh. Udah bisa ikut nih sistemnya Chelsea. Ya mau pemainnya dirotasi gimana, ya harusnya nggak jadi masalah sih. Dan kelihatan sih udah berapa pertandingan ini di depan kita nggak pakai real striker, bisa ada Havertz ngegolin juga. Iya, cup gitu. Ya terus di belakang gonta-ganti backnya juga karena ini cedera. Terus di tengah juga apalagi rotasi tuh, ada Ruben juga kemarin tapi cedera, ada Saul sekarang, ada Barkley dimainin Ya tuh. udah, bahkan aku pun udah sempat lupa itu masih di Chelsea atau enggak gitu. Kirain udah dijual. Iya, saking udah lamanya. Dan ya walaupun harus sampai penalti kemarin, ya kita lihat juga sih Southampton itu memang ya spirit lah, fighting spiritnya tuh. Tapi ya terbukti lagi. Soalnya kayak yang di pas di Liga pun bisa juga mereka cetak gol kan Iya. kemarin, yang gue bilang Ward-Prowse. Nah iya, Iya. sulitan juga di Liga. Sampai harus ditentukan di ini penalti dan kembali Kepa membuktikan Iya, kalau Kepa dia itu raja spesialis penalti. lebih confident Apa katanya. yang kemarin di Champions yang ganti si Mendy sama Iya. dan itu udah dipersiapkan Di Super Cup. Super Cup itu ya. Super Cup. Oh iya, Super Cup yang udah si Kepa. Nah, dari situ kan kelihatan juga bahkan di antara kiper yang persaingan untuk tempat nomor 1 tahu gitu. Oh, ini spesialis penalti, oke masuk. Tahu fungsi-fungsinya ya. Maksudnya kembali. keren lah tuh, cuman untuk ngasih manage, bilang kan mungkin dia pasti bilang ke kasih pengertian ke ini juga, pasti ke Kepa, lu jago penalti, lu bakal kepake di situ gitu. Ya, ini fungsi lu, terus dia nggak ya menerima gitu, sadar gitu. Kasih, pokoknya pasti adalah trik dia ngasih pengertian, makanya si Kepa mau untuk khusus penalti gitu, atau bahkan kayak cup ini. Makanya Tuchel Keren lah. menguasai ruang ganti juga ya. Iya itu betul-betul di luar taktik dia mungkin mengerti. Buktinya pemain yang sama bisa dengan hasil yang berbeda pas dipegang sama Lampard gitu. Ya walaupun Kepa golnya Southampton lucu sih, ya kolong. Ya itulah, cuma ya kembali
Nah itu juga makanya kan dia mungkin nggak dipakai dia kan karena mungkin si Tuchel udah melihat ini gitu. Dibanding Mendy ya Mendy lah nomor 1 sih. Cuma kan memang kalau bisa rotasi kan dia sempat cedera juga Mendy tuh. Iya, dia di game 3 kayaknya. Ya, ada masalah di pinggangnya, makanya ya senang juga gitu kalau bisa dirotasi aja lah. Karena sama-sama ini jago juga. musim masih panjang soalnya. Takutnya pada banyak cedera ya. Buktinya udah ada cedera nih gitu. Akhir-akhir musim kemarin kan MU sempat gitu pas datangnya Henderson. Dan itu menurut gue efektif. De Gea dan itu awal mula kebangkitannya De Gea. De Gea jadi naik spiritnya, dikasih main naik karena ada yang saingan gitu. Ya. Buktinya balik lagi kan De Gea jadi nomor 1 lagi. Kalau nggak ada De Gea kayaknya MU bisa tuh lebih dari 5 kayaknya. Oke, kita sekarang ke MU. Ini aja sih, kalau nggak ada rotasi, udahlah. Gua percuma. Benar-benar ya kayak kita ngomong kemarin kan, mau lihat nih 24 jam. Tapi nggak ada ya. Ternyata nggak ada respon dari yang manajemen kasih kesempatan lagi gitu. Ya, gua sampai gue bilang ya gue mempertanyakan si MU ini sekarang ya, MU yang sekarang itu tim besar atau tidak. Sama kayak Arsenal lah, mau pecat pelatih juga bingung karena takut nggak ada pelatih yang mau gitu. Makanya ini aja intinya 1 jam sebelum pertandingan gue lihat starting line up, kalau nggak ada yang berubah udah fix, nggak jelas tuh. Kalau mau dibilang mau liga mau champion nggak ada kalau gitu. Kalau nggak ada berani rotasi, mas Fred, why Fred gitu. Maguire. Kenapa harus 4-2-3-1 nya itu? Kenapa nggak pakai formasi lain gitu? Ya itu karena miskin taktik. Aduh, bingung lah. Gue itu doang sih sama MU, nggak perlu banyak komentar gua. Apalagi kombinasi Harrison lagi naik juga kan, udah kembali lagi mereka cetak gol dan assist. Ya. Musim lalu kan itu yang 1-6 MU dibantai. Oh iya. Iya. Oh iya. Nggak tahu lagi ini akan berulang lagi atau enggak. Aduh. Oleh itu aja lah. 5-0, 6-0, 6-1. Aduh. Itu mah ya Kuman aja 1-0 dipecat kok. Makanya gue bilang ya apa sih ya kita sempat ngobrol kan, apa sih spesialnya Ole dibanding Kuman gitu. Pelatih yang udah syarat pengalaman. Iya, portofolio CV-nya itu udah satu buku lah. Kalau dibanding Ole gitu, tapi yang coba pengalaman Molde ya. Tapi Ole masih tuh dapat terus. Makanya ya mungkin dari fans MU lah, apa karena ini akhirnya dapat pelatih yang legend apa gitu, yang paham MU, nggak tahu lah, sampai harus mati-matian dipertahankan. Dari awal itu gue pas awalnya Ole datang gue seneng karena DNA Manchester United ada sana. Ya, DNA Manchester. Tapi semenjak keputusan yang kayak kiper Romero ditarik yang udah dari awal yang gitu-gitu, mulai terus udah menang 1-0 bertahan. Dari situ gue udah mulai nggak yakin. Titiknya itu pas lawan Liverpool kemarin itu udah fix nggak ini. Kan dari Maguire kemarin kan gue udah bilang maksa nih orang gitu. Terus lagi yang Fred lagi, astaga. Ya, kembali masalah rotasi pemain juga ya. Karena dia takut. Dan dari awal Ronaldo datang kan banyak juga orang prediksi Ronaldo tuh nggak akan starting. Ya super sub. Ya, gue bilang pasti main. Benar ternyata. Benar karena Ole gue tahu Ole itu langsung gitu. Dia lihat pemain yang pasti dia langsung masukin sama kayak awal Bruno datang. Bruno terus tuh. Bruno baru dibeli nggak langsung dari cadangan. Biasanya kan pemain baru itu pasti dari cadangan lah. Ini langsung starting gitu. Ya untungnya Bruno emang jago kan. Beda sama Sancho sama Doni. Tapi itulah maksudnya si Ole ini kelihatannya emang nggak berani. Dia mungkin Sancho atau si Doni itu dia kurang yakin. Iya. Tapi ya gimana lu bisa yakin kalau nggak dikasih kesempatan main gitu. Sama kayak yang kata Lingard gitu kan. Ya gimana caranya bilang kerja keras
gue aja nggak ada main di lapangan gitu. Nah itu gue bilang Ole kalau nggak berubah udah fix lah. Gue sampai tadi ini MU kenapa sih takut nih? Apa ya itu? Maksudnya jangan sampai Apa? ada banner pesawat Ole out aja lah gitu. Maksudnya kita juga menghargai dia legend gitu loh. Dia mulai treble di 99. Tapi ya ngerti lah gitu. Jangan, gue nggak tahu sih. Ya tahu lah kapasitasnya. Kalau memang ini ya mundur aja gitu loh. Maksudnya isu-isu yang di awal musim lalu tuh nggak guna. MU yang katanya skuadnya dalam, bahkan tim-tim udah pada takut nih MU skuadnya dalam Iya. ini sini. Tapi nggak ada yang pakai. Yalah, udah pasti kontender lah untuk ini. Ini sebenarnya Juara. pukulan sih kalau pukulan mental untuk dia. Kalau memang pengen dan niat balikin kejayaan MU, rotasi Pak. Dan Fred itu tolong Fred itu Out. sorry Fred. Tapi ini karena lu aduh parah sih. Ya kayaknya butuh dia juga butuh untuk duduk di bench kan. Bench sih. Iya. Terus lihat lagi terus. Ya, Atau mungkin pemain itu kan udah jumawa juga kali ya. Gue udah pasti starting kok gitu. ya kira nggak mau. Jadi nggak mau improve. Ya betul. Iya padahal musim kemarin kayaknya ya Fred juga udah mulai lumayan tuh. Ya naiknya sekarang turun lagi nih dan turun terus nih. Wah, Aduh. pagi-pagi udah mancing emosi nih si Fred. Sorry Fred. Nah tapi takutnya di lingkaran setan lagi nih, ntar menang sama Tottenham. Iya. Lanjut. Napas lagi. Kalah lagi nanti Atlanta. Anggap menang lah. Menang. Seri gitu. City udah pasti kalah nanti ini. Nah terus di Sekolah aduh. City dibantai. Aduh. Panjangin napas lagi. Bingung sih maksudnya. Nggak baik buat kesehatan sih kayaknya. Iya. Jadi fans MU sekarang terlalu Susah. banyak roller coasternya nih. Ya kita sebagai fans tim lawan ya Senang-senang aja gitu. karena kurang saingan gitu. Karena orang yang diprediksi saingan itu yang MU dulu, MU Chelsea, City itu yang diprediksi untuk liga. Udahlah mengurangi ini nih. Tahu-taunya saing nih. MU busuk gitu, jong. Yang ada sekarang City sama Chelsea kan yang Di bersaing. Liverpool nah. Itu udah mulai kelihatan nih, jaraknya udah mulai kelihatan nih. Yang tiga besar nih. Iya, udah kemarin kan masih satu Masih dua, ya. tipis-tipis Iya. tuh, beda Sekarang 1 poin. Udah mulai ada jarak nih. Iya. Nah, dan ini kan udah mulai kelihatan lah, udah mulai sampai ke Desember ntar inilah tim yang akan juara itu di mana gitu. Dan kalau MU masih Kalau MU masih di bawah peringkat 4 nanti akhir musim udah mulai susah. udah nggak ada lagi gitu. Udah mulai susah. Tapi kalau masih di lingkup 3 masih ada potensi. Karena ya udah kalau musim panjang kayak gini udah masalah mental sih. Kita lihat udah hasilnya gitu, udah kedepannya lebih yakin lah, lebih pede kan. Yang di atas makin pede. Iya. Dingin nih kucuk, makin pede. Datang ke Old Trafford kemarin Liverpool 5-0 bisa lah nih. Iya, bahkan tim-tim ciki-ciki pun semangat. Gue bilang kayak Aston Villa ini, West Ham. Dan gue lihat emang Aston Villa, West Ham ini ya tim-tim yang ciki-ciki ini udah mulai naik ke atas juga nih. Iya, West Ham aja udah di atas tuh. Brighton kemarin lawan City itu susah payah, walaupun menangin ya, menang besar ya 4-1 City. Gue nonton itu Brighton benar-benar fight gitu. Cuma ya memang kembali kualitas pemain belakangnya lah gitu, Iya. dibanding penyerangnya Sesuai harga City lah ya, ya. sesuai harga. Lu kasih Mahrez ruang tendang gol. Nah, Balik ke tank. makanya gue lihat ini tim-tim yang bawah ini fight juga tuh, gak semudah kemarin udah auto win gitu. Makanya kalau untuk MU gue nggak banyak komentar sih. Gue pengen perubahan aja. Ya, Kalau mau menang itu tuh perubahan. Fred dicadangkan dulu, yang lain dikasih menit bermain. jadi udah pasrah lah sama Ole.
pasrah. Masalahnya gini juga sih, kalau pakai winning team itu, yang winning team Ole itu aja, ya tim lawan pun pasti bisa pelajarin lah. Oh mereka pakai ini, dan yang main itu di sini. Oke, anggap misalnya miskin taktik katanya. Oke, miskin taktik, taktiknya cuma yang itu. Tapi kalau komposisi pemain berubah, ya taktik ini bisa jadi kayak bervariasi lah. Misalnya rasa A1. Kalau pemainnya ganti mungkin rasanya jadi A2 kan. Nggak langsung kayak Chelsea misalnya rasa A tiba-tiba masuk ke rotasi yang tanpa Lukaku dan Mount itu kan langsung misalnya rasa B gitu kan. Jadi pemain lawan bingung. Oh ini nggak rasa A nih. Tapi kalau misalnya kayak Ole tadi, kalaupun dia pakai yang rasa A tetap minimal itu versi yang kedua gitu. Orang skill individu itu berpengaruh gitu loh. Ini beda nih jaga Ronaldo sama jaga. Nah iya, entah Martial atau Rashford lah ya, pasti beda kan rasanya gitu loh. Minimal ada perubahan itu lah gitu. Aduh, parah. Ya pertanyaan oleh ini apa sih? Spesial banget. Kalau pengen menang perubahan itu aja gue bilang. Dan ini kesempatan terakhir buat Ole. Cuma ya kembali gue bilang tadi ya. Kalau dari gue nggak ada kesempatan lagi sih. Selama pas Liverpool kemarin gue udah close, gue udah bilang Ole out. Karena gue nggak punya saham aja, makanya gue nggak bisa pecat si Ole tuh. Sampai Sir Alex Ferguson turun tangan loh untuk lindungi Ole gitu. Gitulah. Ole so special. Please, Senin kemarin gue udah di gua. Gue nggak pengen Senin besok. Senin ke depan gue masih di gua. Gue harus keluar. Ole at the wheel. Okay. Ole stay. That's all. All good. All good. Happy weekend guys. Thank you.